Halo teman-teman, untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar. Nah, pada video kali ini, Hoir bakal mengangkat tema yang berjudul Tips Membuat Modul yang Praktis. Nah, modul itu bagian dari bahan ajar. Sebelumnya nih, apa sih itu bahan ajar? Nah, bahan ajar dapat diartikan sebagai suatu bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, bahan ajar itu acuan pembelajaran, sumber belajar. Bahan ajar itu sebagai media komunikasi antara guru dengan siswa. Lalu, bahan ajar itu adalah bahan untuk belajar mandiri. Dan bahan ajar itu bahasanya sederhana, akrab, dan lugas. Mengapa kok harus sederhana? Karena modul itu akan dipelajari oleh pembelajar atau seorang siswa di rumah, dimanapun tanpa guru, tanpa pelatih, dan tanpa pendamping. Nah, sebelum masuk ke dalam bab modul, kita harus tahu dulu apa macam-macam dari bahan ajar. Nah, bahan ajar terdiri atas bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Kalau bahan ajar cetak, contohnya kayak handout, buku, modul, brosur, dan leaflet. Kalau bahan ajar non-cetak kayak audio, visual, dan multimedia. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bab bahan ajar modul. Nah, sebelumnya nih, apa sih itu modul? Modul adalah paket pengajaran yang sifatnya self-instruksional. Materi yang bisa dipahami secara mandiri tanpa dipandu seorang pengajar. Dengan adanya modul, seseorang bisa belajar secara mandiri, kapan saja dan di mana saja. Nah, selanjutnya adalah bagian-bagian modul. Modul isinya ada. Yang pertama, pengantar. Pengantar itu adalah penggunaan modul karena modul kan tidak didampingi oleh guru. Maka harus ada pengantar yang jelas supaya anak bisa belajar sendiri. Yang kedua, ada tujuannya. Yang ketiga, ada petunjuk penggunaan modul. Yang keempat, ada materi modul. Ada ringkasan isi materi. Lalu, ada kata kunci. Ada soal-soal karena dia harus belajar sendiri tanpa harus didampingi guru. Kemudian ada jawabannya dan tentu saja ada referensi, sumber belajar, tindak lanjut, atau bahan yang dipakai oleh si pembuat modul sehingga siswa dalam belajar modul bisa membuka referensi berikutnya atau lewat internet. Nah, selanjutnya nih, siapa yang tahu perbedaan antara modul dan buku teks? Nah, ada beberapa perbedaan antara modul dan buku teks. Modul dirancang dengan sistem pembelajaran mandiri, secara sistematis, mengandung tujuan atau evaluasi, disajikan secara komunikatif, dua arah, dapat mengganti beberapa peran pengajar karena cakupan bahasan terfokus dan terukur, serta mementingkan aktivitas belajar siswa. Sedangkan buku teks untuk keperluan umum atau tatap muka bukan merupakan bahan belajar yang terprogram, lebih menyajikan materi ajar, cenderung informatif, hanya searah, menekankan fungsi kajian materi, cakupan materi buku teks lebih luas atau umum, dan pembaca cenderung pasif. Nah, masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang prosedur penyusunan modul ajar. Nah, ini tahap-tahapnya. Yang pertama, kita bisa menganalisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Selanjutnya, menentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, mengidentifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut. Jangan lupa ya. Nah, sedikit menambahi tentang ciri umum modul. Antara lain, menggunakan bahasa yang sederhana,
berisi pengetahuan sesuai dengan pelajaran tertentu, mengacu pada sasaran pembelajaran, dan menggunakan format yang lazim digunakan seperti dalam buku ajar. Nah, untuk format penulisan bisa dibaca sendiri ya. Selanjutnya, bagaimana sih membuat modul agar baik dan menarik? Kita bisa membuat modul dengan cara pertama, buat cover atau sampul depan yang menarik dengan mengkombinasikan warna, gambar ilustrasi bentuk, dan ukuran huruf yang serasi. Kedua, pada bagian isi modul, tempatkan seperti gambar atau ilustrasi, pencetakan huruf tebal, miring, garis bawah, atau warna. Yang ketiga, kita bisa mengemas tugas dan latihan sedemikian rupa sehingga menarik. Keempat, gunakan bentuk dan ukuran huruf yang mudah dibaca ya. Kelima, gunakan spasi atau ruang kosong tanpa naskah atau gambar untuk menambah kontras penampilan modul. Selanjutnya, gunakan bentuk dan huruf secara konsisten ya, dari halaman ke halaman. Gunakan jarak spasi konsisten, konsistensi atau tak atas. Selanjutnya, gunakan tata letak pengetikan yang konsisten, baik pola pengetikan maupun margin atau batas-batas pengetikan. Nah, demikian ulasan singkat mengenai modul dan cara membuat modul yang baik dan menarik. Modul dibuat dengan sistematik, mengacu kerangka sesuai pedoman penyusunan modul. Dengan membuat modul yang baik dan menarik, maka diharapkan dapat menarik minat baca dan belajar siswa. Thanks for watching. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.